Halo, selamat pagi. Selamat bertemu kembali dalam pelajaran IPA. Kali ini kita akan belajar tentang perpindahan panas atau kalor. Anak-anak, tahukah kalian mengapa api kompor dapat memanaskan air dalam panci sehingga sayuran yang ada di dalamnya menjadi matang? Ketika memasak sayuran, panas dari api kompor berpindah ke dalam panci. Kemudian, panas tersebut berpindah ke dalam air, sehingga air menjadi panas dan sayuran menjadi matang. Peristiwa tersebut membuktikan bahwa panas dapat berpindah. Anak-anak, energi panas dapat berpindah dari benda bersuhu tinggi ke benda bersuhu yang lebih rendah. Perpindahan panas atau kalor bisa melalui 3 metode, yaitu pertama, konduksi, kedua, konveksi, dan ketiga, radiasi. Konduksi adalah perpindahan panas melalui zat padat yang tidak ikut mengalami perpindahan. Artinya, perpindahan kalor pada suatu zat tersebut tidak disertai dengan perpindahan partikel-partikelnya. Nah, anak-anak, konduksi terjadi karena perbedaan suhu antara dua buah objek yang bersentuhan. Perpindahan panas terjadi akibat sentuhan langsung dua buah objek. Proses terjadinya konduksi. Panas berpindah dari satu partikel ke partikel lainnya. Panas akan terus merambat tanpa terjadi pertukaran partikel. Zat tetap diam. Karena tidak terjadi perpindahan partikel, maka konduksi berjalan dengan sangat lambat. Anak-anak, contoh konduksi adalah benda yang terbuat dari logam akan terasa hangat atau panas jika ujung benda dipanaskan, dan seterusnya. Mari anak-anak kita lihat satu persatu. Ini adalah contoh konduksi. Benda yang terbuat dari logam akan terasa hangat atau panas jika ujung benda dipanaskan. Benda yang terbuat dari besi akan terasa panas jika ujung benda dipanaskan. Berikutnya, perhatikan gambar berikut ini. Sendok dimasukkan di gelas yang telah diisi air panas. Sendok akan terasa panas. Konveksi adalah perpindahan panas melalui aliran yang zat perantaraannya ikut berpindah. Jika partikel berpindah dan mengakibatkan kalor merambat, terjadilah konveksi. Konveksi terjadi pada zat cair dan gas, udara atau angin. Perpindahan panas terjadi saat partikel yang dipanaskan bergerak menjauhi sumbernya, dan partikel yang lebih dingin mendekati sumber panas. Hal ini berarti panas dibawa dan disebarkan di bawah oleh partikel. Bagaimana kecepatan konveksi? Karena terjadi perpindahan partikel, konveksi berjalan dengan cepat. Contoh konveksi: gerakan naik dan turun air ketika dipanaskan, dan seterusnya. Mari kita lihat bersama anak-anak. Contoh konveksi adalah terjadinya angin darat dan angin laut. Gerakan naik dan turun air ketika dipanaskan. Radiasi adalah perpindahan panas atau kalor tanpa zat perantara. Radiasi biasanya disertai cahaya. Perpindahan panas oleh gelombang elektromagnetik tanpa melibatkan partikel.
Anak-anak, bagaimana proses radiasi? Panas dibawa oleh gelombang elektromagnetik menjauhi sumber panas. Radiasi dapat dikatakan sebagai pemancaran energi panas. Karena menggunakan gelombang elektromagnetik yang berkecepatan tinggi, radiasi berjalan dengan sangat cepat. Berikut ini adalah contoh radiasi. Panas matahari sampai ke bumi, walau melalui ruang hampa, dan seterusnya. Mari kita lihat satu persatu, anak-anak. Pakaian menjadi kering ketika dijemur di bawah terik matahari. Panas matahari sampai ke bumi, walau melalui ruang hampa. Rasa hangat dari api, seperti kita berada di dekat api unggun. Rasa hangat ketika berada di dekat sumber api. Coba perhatikan, ketika ujung jari anak ini didekatkan pada lilin, maka ujung jari akan terasa hangat atau panas. Ketika orang berada di dekat perapian, maka ia akan merasakan hangat. Nah, demikianlah anak-anak pembelajaran kita kali ini tentang perpindahan panas atau kalor. Perpindahan panas atau kalor melalui 3 metode, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Demikianlah pembelajaran kita, semoga bermanfaat. Terima kasih.